Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melaksanakan asesmen lapangan akreditasi program studi magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Asesmen yang berlangsung selama 3 hari ini dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Asesmen lapangan akreditasi LAMPTKS Program Studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dilaksanakan di Ruang Senat Lantai 2 FK Unhas, Senin 24 Februari 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Asesmen lapangan ini dihadiri oleh tim asesor yang terdiri dari Profesor Dr. Titi Safitri Prihatiningsih, MA MMed PhD, selaku Ketua Tim Asesor, dan Dr. Anda Ria Kodaria MS. Asesmen ini bertujuan untuk menilai kesiapan dan kualitas program studi dalam mencapai status akreditasi unggul. Tim asesor melakukan cross-check dengan data yang telah diberikan sebelumnya untuk menilai kesesuaian program studi dengan standar yang ditetapkan. Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, menyebut jika asesmen program studi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Jadi saat ini alhamdulillah kita di Fakultas Kedokteran Unhas itu ada program studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Dan ini salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur. Dan sepertinya di Indonesia masih sangat kurang ya. Kurang dan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sekali. Baru 4 yang ada di Indonesia. Yeah. Alhamdulillah Fakultas Kedokteran Unhas sudah membuka dan hari ini kita menerima asesor untuk melakukan asesmen lapangan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Kami sangat berharap insya Allah mudah-mudahan presentasi ini berhasil sesuai dengan borah yang ada dan insya Allah kita akan maksimalkan sehingga program studi ini bisa terakreditasi dan insya Allah bisa unggul. Saat ini masih banyak perguruan tinggi terkhusus di Fakultas Kedokteran maupun Kesehatan itu yang tiap program studinya belum memiliki alumni ahli dalam hal ilmu pendidikan kedokteran dan kesehatan yang ada. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali dan kalau ini sudah bisa unggul dan pasti banyak nanti alumni yang bisa memberi kontribusi sehingga mutu kualitas dari suatu program studi akan lebih baik ke depannya. Tim asesor juga mengapresiasi upaya Fakultas Kedokteran Unhas dalam mempersiapkan program studi magister ini dengan target pencapaian akreditasi unggul dan peningkatan standar internasional. Dengan Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Hairani Rashid, MKes SPGK SPPD KGHK Finasim, juga menuturkan bahwa kegiatan asesmen lapangan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan mutu dan daya saing program studi magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan FK Unhas di tingkat nasional maupun internasional. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Mangrove memiliki peran penting dalam meredam perubahan iklim global dengan kemampuannya menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Namun tantangannya adalah upaya pelestarian mangrove. Bagaimana solusi atas hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Mangrove tanaman yang tumbuh di kawasan pesisir ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap polusi udara dan mengurangi dampak perubahan iklim. Keberadaannya sangat penting untuk ekosistem pesisir yang lebih sehat, dikarenakan hutan mangrove menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan organik ke dalam rantai makanan. Selain itu, hutan mangrove juga tempat hidup, berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai jenis hewan laut, seperti ikan, udang, dan kepiting.
Ketua Prodi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Hairul Pautonan STMT, menyebut fungsi hutan mangrove secara ekologis, diantaranya sebagai tempat berfotosintesis. Mangrove kan fungsinya kan menyerap karbon ya, karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya. Tapi yang lebih paham, mohon maaf kalau saya salah ya, karena orang kimia yang lebih paham ini, orang biologi ya, orang lingkungan ya, itu digunakan untuk berfotosintesis. Jadi polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan itu kan diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk digunakan berfotosintesis. Dari hasil fotosintesis itu kan keluar udara yang kita hirup ini, kita gunakan, keluar oksigen. Jadi secara ekologi itu ya memang bisa bisa meredam atau mengurangi efek dari perubahan iklim global. Di balik manfaat besar yang dimiliki mangrove, Hairul menyampaikan tantangan dalam upaya pelestariannya yang tidak sedikit. Ia menyebut jika banyak mangrove yang baru ditanam belum tumbuh sepenuhnya, namun telah terancam erosi akibat gelombang dan aktivitas manusia. Ya, jadi ada tantangannya itu memang, kalau saya lihat ya tantangannya sekarang banyak mangrove yang baru ditanam belum tumbuh sepenuhnya itu sudah terabrasi, sudah dihempas oleh gelombang sehingga hilang. Nah, kemudian ada juga tumbuhan-tumbuhan lain yang makan mangrove itu, kepiting dan sebagainya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi ya universitas ini harus hadir bagaimana caranya supaya kita bisa menanam mangrove tanpa kendala. Nah, seperti itu. Jadi itu tantangannya sekarang. Ini kalau saya lihat seperti itu tantangannya. Dan kalau masyarakat kok mau berkontribusi untuk menanam ketika misalnya dipersiapkan fasilitasnya, bibitnya dan sebagainya. Alumni Fakultas Teknik Unhas ini pun menyampaikan, meski tantangannya besar, janganlah berputus asa. Kerjasama antara akademisi, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian mangrove. Hairul menyebut, dengan dukungan yang tepat, baik dalam hal fasilitas bibit maupun pemahaman tentang cara perawatan yang efektif, masyarakat terbukti memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Sebab dalam menghadapi perubahan iklim, mangrove memegang peranan penting dan menjaga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama. Di mana melalui kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, maka dapat memastikan bahwa mangrove tetap tumbuh subur dan dapat melanjutkan perannya dalam meredam dampak perubahan iklim global. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polrestabes Makassar aktif berinteraksi dengan warga untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga situasi kondusif di bulan Ramadan. Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Polrestabes Makassar melakukan patroli di berbagai titik rawan yang telah dipetakan berdasarkan data kejahatan tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan seperti tawuran, balap liar, dan kriminalitas yang bisa mengganggu kekhusyukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menegaskan, jika selain pengamanan, pihaknya juga aktif mengedukasi masyarakat agar dalam membangunkan sahur atau melakukan kegiatan seperti arak-arakan dan bakti sosial dapat berjalan dengan tertib dan mematuhi aturan lalu lintas. Dan kami berharap sepanjang bulan Ramadan tidak ada unjuk rasa yang dilakukan supaya puasanya lebih khusyuk. Dari kita kepolisian itu melakukan upaya-upaya patroli di titik-titik yang memang sudah kita deteksi sebagai titik rawan lakukan kejahatan. Itu juga kita lakukan penilaian berdasarkan kejadian tahun lalu. Misalnya tahun lalu itu ada beberapa titik yang rawan dan itu berkembangan dari tahun lalu sampai ke sini. Ada titik-titik baru yang menjadi spot, yang menjadi perhatian kita, itu yang nanti akan kita awasi supaya mencegah pelaku-pelaku kejahatan melakukan aksinya di bulan Ramadan.
Kombes Pol Arya menambahkan, dengan adanya pengamanan yang lebih ketat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan ibadah bulan Ramadan di Makassar dapat berlangsung lancar, aman, dan nyaman tanpa gangguan Kamtibnas. Andi Putinaja, Unhas TV. Pemirsa, penanganan yang tidak tepat pada penderita kelainan ini dapat berdampak pada perkembangan kognitif, psikologi, hingga kehidupan sosial anak. Lantas bagaimana prosedur penanganan yang tepat untuk penderita kelainan ini? Simak penjelasan dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial Unhas berikut ini. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kasus bibir sumbing yang tinggi. Setiap tahunnya diperkirakan terdapat sekitar 7.500 hingga 900 bayi yang lahir dengan kondisi bibir sumbing di Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global, di mana prevalensi bibir sumbing diperkirakan hanya sekitar 1 dari 700 kelahiran hidup. Bibir sumbing atau celah bibir dan langit-langit disingkat CLB, merupakan bukaan atau belahan yang terjadi pada bibir bagian atas, langit-langit, mulut, atau keduanya. Tanpa penanganan yang tepat, kelainan bawaan ini akan berdampak negatif pada fisik, psikologis, bahkan kehidupan sosial penderitanya. Spesialis bedah mulut dan maksilofasial Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Unhas Dr. Gigi Adi Tajrin MKes SPBMM Sub SPCOM Konsulta menjelaskan penanganan pada anak yang terlahir dengan kelainan bibir sumbing harus dimulai sejak baru lahir. Menurut Dr. Tajrin, biasanya bayi akan kesulitan menyusu dengan kondisi bibir dan langit-langit yang mengalami kelainan tersebut. Untuk itu akan dipasangkan alat bantu dalam memudahkan bayi menerima ASI dari ibunya. Hal itu, kata Dr. Tajrin, bertujuan untuk memastikan bayi menerima asupan nutrisi yang cukup. Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unhas yang juga merupakan Direktur RSGMP Unhas ini menjelaskan, langkah operasi pada bibir dapat dilakukan saat bayi menginjak usia 3 bulan. Sementara operasi pada langit-langit dapat dilakukan saat bayi menginjak usia 18 bulan. Operasi langit-langit di usia 18 bulan tersebut disarankan karena bayi akan mulai belajar berbicara pada usia tersebut. Mulai dioperasi bibir sumbingnya bulan ketiga. Ya, dan mulai dioperasi langit-langitnya itu pada bulan ke-18. 18 bulan. Ya, kalau operasi bibir sumbingnya boleh 3 bulan. Nah, dan seterusnya. Jadi prosedur penata laksananya begitu. Semakin cepat semakin baik berarti, Dok. Semakin cepat itu adalah 3 bulan. Semakin cepat 3 bulan. Kenapa langit-langitnya di 18 bulan? Karena anak itu sudah mulai belajar berbicara. Ya, jadi sehingga pada saat dia berbicara dia tidak sengaung. Dirinya menegaskan operasi yang dilakukan tepat waktu dapat mencegah terhambatnya perkembangan kemampuan berbicara pada anak, seperti suara sengau saat berbicara akibat kelainan bibir sumbing. Pasca operasi pun masih harus dilakukan terapi lanjutan berupa terapi bicara. Ifesya Rahman, Unhas TV. Inflasi kembali menguat di Amerika Serikat dengan peningkatan harga makanan, bensin, hunian hingga berbagai layanan. Sejauh mana inflasi ini bisa dikendalikan kebijakan pemerintahan Trump dan juga secara terpisah oleh Bank Sentral alias Federal Reserve? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Dua indikator utama laju inflasi menguat. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika Serikat menunjukkan peningkatan signifikan masing-masing 3% dan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down, largely from recoveries from the pandemic, and that progress is largely stalled. Inflasi sempat melampaui 9% pada pertengahan 2022, membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 11 kali, sebelum akhirnya mulai menurunkan lagi suku bunga pada akhir 2024. We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is keeping prices high. Meski analis mengatakan ia mewarisi ekonomi yang stabil, Presiden Donald Trump menyalahkan kembalinya inflasi kepada pendahulunya Joe Biden. This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over. Sebagian ekonom menilai sejumlah proposal yang diusulkan pemerintahan Trump bisa menguatkan perekonomian. Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy.
Meski demikian, kemungkinan tambah kuatnya inflasi dengan beragam ancaman tarif dari pemerintahan Trump juga mencemaskan banyak pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Perhatian pengamat dan juga investor di Wall Street baru-baru ini tertuju pada diterbitkannya notulensi rapat The Fed untuk bulan Januari saat Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,25% hingga 4,5%. Bahkan sejumlah anggota Komite Pasar Bebas Federal menganggap bahwa angka ini sudah mendekati angka netral. Ini lebih tinggi dari ekspektasi investor tadinya, sebesar 3%. I think the market is digesting the minutes from the FOMC meeting and realizing that this group of incredibly intelligent economists don't have more insight into future fiscal policies than any investors do. We have confidence that there is a commitment to stability, but the market is showing us here today still with a kind of muted response that investors are going to focus where they see visible earnings growth, but are still waiting cautiously to see what the policies look like in the next few months. As long as the economy stays good and inflation stays where it is, the Fed governors are very comfortable doing nothing at all. They don't see any need to ease further. Notulensi The Fed menunjukkan pejabat Bank Sentral masih optimistis inflasi bergerak ke target 2%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.